Ini kemudian kita juga harus tahu bagaimana elektron-elektron ini terdistribusi dalam sebuah atom. Ya. Jadi model atom Rutherford tadi kan elektron berkeliling, bergerak mengelilingi inti atom. Ya menyerupai apa ya? Tata surya mungkin ya, mengelilingi planet-planet, mengelilingi matahari. Dan mempunyai energi kinetik tertentu. Ya. Nah, besarnya energi yang dimiliki oleh elektron ini menentukan energi kinetik plus potensial. Besarnya energi ini menentukan di tingkat mana dia bisa menempati. Ya. Dia ada berada jarak berapa dari inti atom. Nah, semakin jauh jarak elektron dari inti atom, maka semakin banyak kemungkinan ruang yang bisa ditempati. Ya. Jadi semakin dekat ke inti atom, semakin sedikit ruangannya. Oke. Karena elektron-elektron bermuatan negatif-negatif, negatif dan negatif saling tolak menolak. Ya. Maka semakin sempit ruangnya, semakin sedikit elektron yang bisa kita susun di sana. Oke. Maka ada aturan yang membatasi berapa jumlah elektron yang bisa mengisi tingkat energi tertentu. Ya. Kita sebut sebagai bilangan kuantum. Quantum numbers ada 4. N bilangan kuantum utama ini menentukan kulit elektron tingkat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke N. Oke. Sedangkan L kita sebut sebagai bilangan kuantum azimut. Besarnya N-1. Ya. Dan ada bilangan kuantum magnetik besarnya plus minus L, 0 sampai plus minus L, dan terakhir bilangan kuantum spin. Spin elektron besarnya plus minus 1. Oke. Nah, N menunjukkan nomor kulit. Kulit pertama kita sebut N sama dengan 1. Ya. Kulit kedua N sama dengan 2. Ini beberapa literatur menyebutkan kulit pertama ini kita sebut sebagai kulit K. Ya. Kulit kedua L. Kulit ketiga M dan seterusnya. Oke. L menunjukkan subkulit. Artinya bentuk orbital dari kulit 1. Oke. Tadi L itu besarnya berapa? 0 sampai plus minus N-1. Ya. Jadi untuk N sama dengan 1, L-nya 0. Ya. Nah, bentuk dari L0 itu bentuknya kita sebut sebagai orbital S. Bentuknya bulat. Untuk N sama dengan 2, L-nya ada berapa kemungkinan? Plus 0 dan plus minus 1. Ya, jadi ada plus minus N-1. Berarti N2, N-1, 1. Jadi dia ada minus 1, 0 bisa plus 1. Oke. Nah, bentuk orbital plus minus 1. Oke. Nah, tulisnya begini biar tidak bingung. Bentuk orbital 0 adalah S, orbital 0. Ya. Bentuk orbital 1 adalah orbital P. Oke. Maka kita dapatkan untuk kulit ke-1 hanya ada 1 S. Ya. Kulit kedua ada 2 S dan 2 P. Untuk kulit ketiga, L-nya ada 0 plus minus 1 plus minus 2. Orbital 0-nya adalah S, plus minus 1-nya P, plus minus 2-nya D. Oke. Maka kita dapatkan 3S2, 3P, dan 3D. Oke. Ini dan seterusnya. N sama dengan 4, maka L-nya ada 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3. Ini orbital F. Oke. Maka kita dapatkan ada orbital S, P, D, F, dan sebagainya. Oke. Orbital S memiliki bentuk bulat, sferikal. Orbital P memiliki 2 lobus. Orbital D memiliki 4 lobus. Orbital F memiliki 8 lobus. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini bagaimana bilangan kuantum selanjutnya? Kita memiliki M. Menunjukkan orientasi dari orbital apabila berinteraksi dengan medan magnet. Ya. Jadi contohnya tadi
L0 adalah S, L0 S, L1 adalah P. Tapi maaf, plus minus 1 itu M ya. Oh ya, maaf, ini plus minus 1 ini yang orbital M. Oke. Kita dapat M ini ada plus minus 1. Jadi dia bisa untuk P misalnya, untuk P kan dia ada min 1, 0 atau plus 1. Ada 3 jenis. Oke. Bisa memiliki interaksi sepanjang sumbu X, misalnya kita sebut sebagai PX, sumbu Y, PY, dan PZ. Ya. Nah, terakhir kita punya orbital S. Ya. Ada dua kemungkinan bahwa si elektron tadi bisa berputar dengan spin plus setengah atau minus setengah. Jadi setiap orbital maksimum terisi oleh 2 elektron. Oke. Dan demikian orbital S bisa mengakomodasi 2 elektron. Ya, orbital P ada PX, PY, dan PZ atau plus 1, 0, dan minus 1. Masing-masing 2, maka dia bisa mengakomodasi 6 elektron. Ada orbital D yang masing-masing memiliki 5. Ya, ada plus 2, plus 2, minus plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2. Ya. Jadi masing-masing terisi 2 elektron, ada maksimal bisa terisi oleh 10 elektron. Dan seterusnya. Oke. Ini yang kita sebut sebagai konfigurasi elektron dari atom. Menyatakan bagaimana elektron-elektron tersebut terdistribusi dalam sebuah atom. Oke. Ini kalau kita lihat tingkatan energinya, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Nah, ini ada overlap. Ternyata energi 4S ini lebih rendah dari 3D. Baru 4P, kemudian 5S, 4D, baru 5P. Oke. Urutan pengisian konfigurasi elektron adalah dari tingkat energi yang terendah menuju tingkat energi tertinggi. Oke, maka kita bisa gunakan bantuan dari tabel periodik unsur. Nih, 1S. Kalau hanya dia punya 1 elektron, maka dia akan terisi di 1S. Ya. Maka kita dapatkan atom hidrogen. Elektronnya 1S, 1. Kalau ada 2 elektron, maka orbital S-nya penuh. Kita dapatkan helium 1S. Nah, kulit terluarnya full, terisi full. Oke. Kalau ada 3, maka 1S, 2S, maaf 1S2, 2S, 1. Kita dapatkan di sini lithium. Oke. Kalau 4, kita dapatkan beryllium. Kalau 5, nah kita mulai masuk ke orbital P. Ya. Boron. Apalagi di sini? Apa ini? Golongan keempat, karbon. Ya. Golongan kelima, nitrogen. Golongan keenam, oksigen. Oke. Golongan ketujuh, klorin. Golongan ke-8, semua kulit terluarnya full neon. Ya. Nah, maka di tabel periodik ini kita bisa gunakan ini bahwa di bagian ini adalah kulit S yang terisi penuh. Ya. Bagian ini adalah kulit P. Bagian ini adalah kulit D. Ya. Nah, sisipan di sini, ini mulai ada di sini ya, adalah kulit F. Kita juga perlu tahu apa yang disebut dengan nomor atom, massa atom, dan isotop. Ya. Jadi semua atom bisa diidentifikasi dengan nomor atom dan massa. Nomor atom Z ini menyatakan jumlah proton dalam inti atom. Massa atom A menyatakan jumlah total proton dan neutron dalam inti atom. Atom yang sama pasti memiliki Z yang sama. Dan tapi dia bisa juga memiliki A yang berbeda. Ya. Di atom yang sama, tetapi masanya berbeda, kita sebut sebagai isotop. Isotop memiliki sifat kimia yang sama, dan sifat fisiknya sedikit berbeda. Contoh ini atom hidrogen, dia memiliki 3 isotop, ada 1 hidrogen. Ya, 1H,
21H deuterium atau 31H tritium. Ya. A ini menyebutkan massa, artinya ini adalah jumlah proton. Sama, jumlah protonnya 1, jumlah elektronnya juga 1. Makanya sifat kimianya sama. Ya. Tetapi sifat fisisnya sedikit berbeda. Ini lebih berat karena selain ada proton ada neutron. Ya. Misalnya massa jenisnya lebih tinggi dan sebagainya. Oke. Ini juga jauh lebih berat. Massa jenisnya 3 kali lipat massa hidrogen. Oke. Kita sebut sebagai isotop. Tadi kita sudah bicara tentang atom. Nah, setelah atom ada molekul dan ion. Oke. Atau kita buka sesi pertanyaan dulu. Sampai atom kita ada pertanyaan tidak? Belum ada, Pak. Belum ada, bisa dipahami ya? Ada, Pak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke molekul dan ion. Ya. Nah, ternyata dari semua jenis atom ini hanya golongan 8 ini saja yang berada dalam kondisi unsurnya. Ya. Di dalam atom helium, neon, argon, kripton, xenon, radon, ini dalam bentuk unsurnya, tidak bergabung dengan atom lain. Ya. Sedangkan yang lainnya umumnya bergabung dengan atom-atom lain membentuk yang namanya molekul. Oke. Hanya 6 unsur gas mulia yang eksis sebagai atom tunggal. Oke. Sebagian besar unsur lain dalam bentuk molekul, yaitu gabungan dari 2 atau lebih atom yang disatukan dalam ikatan kimia. Oke. Molekul dapat terdiri dari atom yang sama, misalnya gas hidrogen, atom hidrogen dan atom hidrogen berarti H2. Gas oksigen, atom oksigen dan oksigen bergabung menjadi O2. Gas nitrogen, atom nitrogen dan nitrogen bergabung menjadi gas N2. Atau dia juga bisa tersusun dari atom yang berbeda, H2O misalnya, amonia, glukosa. Oke. Nah, sedangkan sebagian unsur lain eksis dalam bentuk ion, yaitu atom yang kehilangan elektron menjadi ion positif atau mendapat tambahan elektron menjadi ion negatif. Ya, contohnya garam dapur NaCl. Okay. Na-nya kehilangan elektron menjadi Na+, Cl-nya mendapat tambahan elektron menjadi Cl-. Nah, pertanyaan mengapa kok atom-atom ini berikatan sih? Ya, sebagian besar ini berikatan, cuma ini saja yang tidak. Ada yang khusus berarti dengan atom-atom ini ya. Kalau kita lihat atom-atom ini adalah kulit elektron terluarnya terisi full, terisi penuh. Oke. Nah, untuk mencapai kestabilan. Jadi atom-atom lain dia akan berusaha supaya elektronnya terisi penuh, di kulit terluarnya terisi penuh. Ya, menyerupai gas mulia tadi. Oke. Tujuannya apa? Supaya stabil. Kalau sudah terisi penuh dia stabil. Tingkat energinya paling rendah. Ya. Bagaimana terisi penuhnya ya ini? Tingkat kulit satunya terisi penuh helium. Ya. Neon kulit keduanya terisi penuh. Argon kulit ketiganya terisi penuh. Kripton kulit keempatnya terisi penuh. Oke. Jadi atom-atom lain akan berusaha untuk supaya elektron di kulit terluarnya penuh. Nah, bagaimana untuk atom-atom yang konfigurasi elektronnya tidak penuh? Atom-atom selain gas mulia mencoba menjadikan elektron valensinya penuh menyerupai gas mulia. Ya. Ada 3 cara. Satu, dengan menjadi ion. Dengan cara melepaskan elektron menjadi ion bermuatan positif atau dengan cara menangkap elektron menjadi ion bermuatan negatif. Oke, contohnya ini. Natrium. Natrium nomor atom 11. Ya. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ya. Jadi kulit pertama penuh, ini tidak digambarkan kulit pertama. Kulit kedua penuh, ya.
Kulit ketiga cuma ada 1 elektron. Ya. Kalau mau kulit ketiga penuh, dia harus berapa? 8 elektron. Ya, harus 3p6. Jadi harus tambah 6 di sini, tambah 1 lagi di sini. Jadi dia perlu menambah 7 elektron supaya kulit terluarnya penuh. Ya. Atau dia buang 1 elektron di kulit terluar. Ya. Sehingga menjadi apa? Kalau 1 elektron di kulit terluarnya dibuang. Seperti ini ya. Hilang 1 elektronnya. Nah, karena jumlah proton dan elektron itu selalu sama di dalam atom netral ya. 11 proton, 11 elektron. Kehilangan 1 elektronnya menjadi 11 proton dan 10 elektron. Ya. Ada kelebihan muatan proton 1. Maka secara atom dia menjadi bermuatan positif. Kita sebut sebagai Na plus ion. Ya. Di sisi lain, Cl memiliki nomor atom 17. 17 atau 15? 11 ya. Di strukturnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, 17 ya. Ini kulit S-nya, kulit satunya penuh, kulit keduanya penuh, kulit ketiganya satu lagi penuh, tinggal 1 lagi. Ya. P-nya baru 5. Kalau dari 1 tambah menjadi P6, maka dia penuh. Ya. Nah, dia bisa punya 2 cara, membuang 7 elektron supaya kulit keduanya penuh, atau menangkap 1 elektron supaya kulit terluarnya penuh, kulit ketiga. Oke. Akan lebih gampang kalau menangkap 1 elektron ya daripada membuang 7. Maka Cl cenderung untuk menangkap 1 elektron menjadi 17 proton. Sekarang elektronnya ada 18. Oke. Maka kelebihan 1 elektron menjadi bermuatan negatif. Ion-ion yang bermuatan positif dan negatif ini kalau berdekatan pasti ada interaksi elektrostatis ya, fisika dasar 2. F-nya berapa? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 R kuadrat. Ya. Maka dia berinteraksi secara elektrostatis, membentuk sebuah zat yang kita sebut sebagai dengan ikatan ionik, ya, berikatan ionik. Ya, seperti ini kita sebut sebagai ikatan ionik. Oke. Nah, tadi sudah ya ikatan ionik ya, membentuk ikatan ionik. Yang kedua adalah dengan cara sharing elektron, membentuk yang namanya ikatan kovalen. Oke, kita sebelum ke kovalen kita tamatkan ionik dulu ya. Seberapa mudah sebuah atom melepas atau menangkap elektron? Tadi kan kita lihat ternyata natrium lebih gampang untuk melepas elektron ya, sedangkan Cl ternyata lebih gampang untuk menangkap elektron. Oke, ini ada nilainya sendiri namanya elektronegativitas, menunjukkan seberapa besar tendensi sebuah atom untuk menangkap elektron. Ya, semakin besar nilainya, artinya semakin besar tendensi untuk menangkap elektron. Yang paling besar di sini fluorin, ya. Selanjutnya oksigen, selanjutnya nitrogen, selanjutnya klorin. Dan seterusnya. Ya. Jadi atom-atom yang berwarna kuning, ungu, dan merah ini cenderung untuk menangkap elektron. Ya. Sedangkan atom-atom yang berwarna biru di sini ini cenderung untuk melepaskan elektron. Oke, kalau bagian sini A ketemu dengan atom bagian B, maka umumnya terjadi ikatan ion. Oke. Ikatan ionik ini sangat kuat umumnya, ya. Nah, ini terlihat dari beberapa material dengan ikatan ionik ini memiliki titik leleh yang sangat tinggi. Oke. NaCl. Berapa untuk memisahkan Na dan Cl? Perlu suhu sampai 800 derajat Celcius. Ya. Anda perlu panaskan garam dapur itu sampai 800 baru dia akan meleleh. Ya. Paling tinggi ada magnesium fluoride. Ini perlu Anda lelehkan sampai 2800 derajat Celcius. Ya. Jadi ikatan ionik cenderung kuat. Kira-kira seberapa kuat energi ikatan ionik? Bisa tidak kita perkirakan?
bisa dengan fisika dasar 2 ya. Hidrostatis 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per L kuadrat. Ya. Ini KPR K plus kan satu muatan elektron ini. Ini juga satu muatan elektron ya. Bagi R kuadrat. R-nya berapa ya? Jumlah dari ini dan ini. Oke. Kenapa? Karena KPR kalau bereaksi ya dia bersentuhan. K dan PR. Maka jarak antar kedua sisinya ya radiusnya 196 pikometer dan ini 1,8 ya, bisa dicari. Nah, ini bisa dicari. Gayanya sekian, kalau gaya sekian energi berapa? Oh, belum nyampe energi ya fisika dasar 2 ya. Energi kita kemarin baru nyampe medan ya. Medan Q-nya hilang 1. Kalau energi kebalikannya, R-nya yang hilang 1. Ya. Jadi untuk energi itu yang hilang 1 adalah R-nya 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R. Ya, nanti bisa dihitung. Nah, berapa besarnya energi tolak menolak dan energi tarik menarik? Kalau dia stabil, artinya dia diam ya. Si KPR ini diam. Artinya kan dia stabil ya. Kalau misalnya saling tarik menarik atau tolak menolak kan tidak menjadi KPR. Jadi K plus dan PR-nya. The fact that ada KPR artinya dia diam, sudah diam secara kinetik, secara gerak ya diam. Sigma F-nya sama dengan 0 ya. Berarti artinya gaya tarik menarik sama dengan gaya tolak menolak. Ya, kita bisa hitungkan di sini. Jadi gaya tolak menolaknya juga sama dengan gaya tarik menarik. Ya. Oke, yang kedua adalah ikatan kovalen dengan cara sharing elektron. Ini contohnya adalah pada atom-atom yang tidak begitu suka untuk melepaskan elektron maupun tidak begitu suka untuk menangkap elektron. Ya. Contohnya adalah karbon. Karbon itu 6 ya. 1s2, 2s2, 2p2 ya. Kulit satunya penuh, kulit keduanya terisi 4. Kalau mau penuh harus 8, ya, harus P6. Jadi dia bisa dua cara. Mengambil 4 elektron atau melepas 4 elektron. Mengambil 4 kok banyak sekali. Kalau perlu lepas kok juga banyak sekali 4. Ya. Susah, serba susah ya. Mau sedekah susah, mau meminta susah. Maka dia lebih idealnya adalah sharing elektron. Ya. Ini juga sama hidrogen. Hidrogen ini 1s1. Ya. Jadi mau melepas perlu lepas 1 elektron. Kalau mau mengambil juga perlu mengambil 1 elektron. Ya. Nah, enaknya sharing aja lah. Susah sama-sama susah, melepas susah, mengambil juga susah. Sharing aja. Ya. Nah, 2 atom hidrogen masing-masing memiliki 1 elektron bertemu. 2 elektron ini dihibahkan untuk dipakai bersama-sama. Ya. Jadi 2 elektron ini sekarang bisa mengelilingi sini dan juga bisa mengelilingi ke sini. Ya, masing-masing memiliki 2 elektron akibat sharing. Ini menjadi elektron yang dipakai untuk berikatan. Kita sebut sebagai bonding elektron. Ya. Ikatan kovalen, konfigurasi elektron stabil dapat dicapai dengan sharing elektron. Masing-masing berkontribusi minimal 1 elektron untuk membentuk ikatan. Sehingga semua atom memiliki konfigurasi elektron stabil. Oke. Nah, karena elektronnya ini benar-benar dipakai untuk berikatan, ya, artinya dia tidak bebas bergerak. Ya. Sama juga ini, ionik juga demikian. Ya, ionik juga semua elektronnya kepakai untuk berikatan, sehingga dia tidak bisa bebas bergerak. Okay. Maka material dengan ikatan kovalen umumnya bersifat insulator, baik listrik maupun panas, karena tidak adanya elektron yang bisa bergerak. Ya. Adapun untuk kekuatan ikatannya ini sangat bervariasi. Ya. Bisa sangat kuat, misalnya pada intan, diamond, dan silicon carbide. Dengan
bisa meleleh pada 3550. Ya, lebih dari 3550 ini belum diketahui titik lelehnya. Artinya kita panaskan sampai 3550 dia belum meleleh. Ya. Ataupun bisa juga sangat lemah pada bismut misalnya, ya, yang meleleh pada suhu 270 derajat Celcius. Oke. Ini tergantung dengan banyaknya ikatan yang dibentuk oleh atom-atom. Ya. Contohnya di sini Cl2. Cl di kulit luarnya memiliki 7. Ya. Nah, ini yang di-sharing. Jadi ikatannya kan cuma antara 2 atom Cl. Ya, 1 saja ikatannya. Maka ini titik-titiknya rendah. Tapi kita bandingkan dengan karbon, dengan diamond atau silikon. Oke. Kalau kita gunakan silikon atau karbon untuk yang membentuk intan, nah kita lihat C ini 4 elektron terluar, ya. C ini juga 4. Ini satu ikatan. C di sebelahnya lagi 4 juga. Ini membentuk satu ikatan. C di atasnya lagi 4. Ya. C di bawahnya ada ikatan. Ya, ini baju ikatan-ikatan lagi. Jadi ekstensif sekali ikatan yang dibentuk oleh atom karbon. Ya. Ini sangat banyak. Ya. Sehingga titik lelehnya sangat tinggi. Silikon karbida dan sebagainya. Ya. Sangat bervariasi terkait kekuatan.